Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui media video pelajaran agama bab pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah menurut bahasa kitab, buku atau surah ataupun kiriman. Iman percaya. Secara terminologi mengatakan bahwa iman meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya agar kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Isa kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Qur'an itu sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahifah atau lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan nabi lainnya. Nanti kalian cari siapa-siapakah nabi yang mendapatkan sahifah lembaran firman Allah Subhanahu wa taala. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardu ain atau wajib. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab Allah dapat dianggap murtad. Cara mengimani kitab sebelum Al-Qur'an secara ijmali. Arti ijmali adalah kita sekedar tahu saja. Tahu bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an. Dan itu adalah benar adanya bahwa kitab itu pernah Allah turunkan dan berikan kepada nabinya. Itu disebut ijmali secara global. Kitab Al-Qur'an yang kita imani saat ini secara tafsili, artinya dengan cara membaca, memahami dan belajar kepada ahlinya. Kitab Taurat disebut Old Testament atau perjanjian lama, berisi kitab kejadian, kitab keluaran, kitab imamat, kitab bilangan dan kitab ulangan. Kitab Zabur disebut Majmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Artinya kitab terdahulu itu dikondisikan, disesuaikan dengan umat pada saat itu. Kitab yang pertama diturunkan Zabur ini sebenarnya Zabur dikenalkan kepada Nabi Daud, kepada umat melalui budaya, melalui suatu nyanyian, sehingga mereka merasa senang, merasa terpanggil untuk bisa mengenal dan dekat kepada Tuhan. Kemudian di kitab Taurat sudah mulai dikenalkan oleh Nabi Musa tentang adanya kewajiban, adanya perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang nanti di kitab Kejadian, kitab Keluaran. Nanti di kitab Taurat terisi juga, berisi pula ada 10 perintah Tuhan, 10 of commandment, yang isinya tentang menjaga keimanan, tentang tata cara kehidupan yang diatur oleh agama. Lanjut, Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah dimasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas dan Injil Yahya. Perlu diketahui bahwa murid Nabi Isa ini yang menjadi nama Injil, nama surah dalam kitab Injil ini adalah murid yang justru membangkang atau tidak patuh kepada Nabi Isa. Tapi oleh orang non muslim dijadikan nama dalam kitab Injil, sehingga akan kontradiksi atau bertabrakan
Injil diturunkan Nabi Isa, kenapa kok murid-muridnya yang dulu pernah membangkang atau yang memusuhi Nabi Isa itu sendiri? Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran, yang isi sama dengan Al-Quran adalah Injil Barnabas atau Injil Barnaba, di buku kamu Injil Barnaba, yang ajarannya Yesus tidak disalib, yang disalib ada Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tapi Rasulullah, putra Ibrahim yang sendiri ada Ismail bukan Ishak. Sikap beriman kepada kitab-kitab Allah, pertama, satu, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebagai sebelum Al-Quran. Jadi ketika kita beriman kitab Allah, kita harus mengakui dan menghormati kitab terdahulu, bahwa Injil, Taurat, Zabur itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Firman Allah, wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudan linnas. Dan dialah Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Intinya bahwa tidak ada lagi kitab selain Al-Quran setelah ini. Kalau kemudian ada kitab yang lebih hebat dari Quran, maka itu adalah pembohongan, kedustaan. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, menjalani hidup hanya untuk ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi beriman kepada kitab Allah. Ketika kamu mempelajari kitab Quran, maka diharapkan kamu satu, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, taat beribadah kepada Allah dengan benar, menumbuhkan sifat sabar, syukur, jauh dari sombong, bersikap optimis dalam kehidupan. Demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahami, dan ketika kalian belum paham maka diulangi kembali dan dipahami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.